Ibu mungkin beres-beres. Alhamdulillah, semoga diam kita, duduk kita di majelis ilmu itu adalah salah satu jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya keberuntungan orang yang menambah ilmu, mendengar wirid, kajian malam, kajian subuh, majelis ilmu, majelis taklim. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menambah, mencari ilmu pengetahuan, ilmu taqarrub ilallah, ilmu ma'rifatullah, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan menuju surga kepadanya. Jadi awak duduk ini ku menangga kajian ilmu dari guru-guru kita tu menempuh salah satu jalan yang mana jalan itu menuju surganya Allah. Dalam kitab Targhib wa Tarhib. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, amakonyo jangan sagan awak duduk di majelis ilmu, mendengar wirid, kajian-kajian taklim, karena ganjaran Allah sangat mulia sekali. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu beda. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kami di rumah bisa semendangannya beda, kualitasnya itu beda. Sholat bisa di rumah dong. Kan sama-sama sholat, tapi ternyata kualitasnya, nilainya itu beda. Kalau sholat subuh sekali di sini, 27 kali di rumah. Kalau ingin gadang, baiklah ke Masjidil Haram, begitu. 100.000 kali balasannya. Sini 100.000, di sana 1 kali itu. Kalau di Madinah 1000 kali, makanya rugi besar kalau ada pay haji dan umrah, sholatnya di hotel. Nah itu rugi itu, sama juga pay lalu ke situ. 25 juta aja ada risiko saudara. Nah kan yang mana? Ya Bapak Ibu ya, usahakan ibadah itu sholatul jamaah afdol. Ini afdol, ada bahasa afdol di sana. Sholat jamaah itu lebih utama. Nah kalau tidak salah sholat seorang min sholatil fard dibanding dengan sholat sendiri 27. Bukan hebat itu. Jadi ternyata sholat berjamaah itu kelipatannya sangat besar sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah dan Rasul syariatkan jami'atul rahmah, berjamaah itu hebat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, kalau kita menjalankan sholat, baik sholat sendiri, sholat jamaah, sholat sunnah, sholat apa, maka manusia itu akan tergolong kepada manusia yang beruntung, insya Allah. Sudah kamu tanya Bu, boleh? Awak kan wirid kajian, nggak ada kegiatan-kegiatan lain. Ya tidak boleh tanya jawab tuh khutbah Jumat, tidak boleh. Kalau wirid kajian subuh malam boleh. Jadi kaum muslimin, kewajiban baru kali ini saya ke sini, Mbah Google disuruhnya muter-muter lewat belakang sana dan saya begitu. Ya, nah pokok kali sampai Pak ya, alhamdulillah. Aku tadi dari Bali, Bali Biang, ya, di lewat jalan darat saja. Malam tadi kajian Nuzul Quran arah ke sono. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Amin ya Rabbal alamin. Karakter manusia beruntung itu satu. Nah, kau catat dah? Catat. Yo, ada anak pesantren di sini.
Baru orang Bu 20 ada 40. Alhamdulillah. Mana nyampe bulannya? Nah ini kita meluruskan saja. Jadi anak-anak pesantren itu bukan hanya tanggung jawab panitia. Saya sudah upload itu di YouTube itu. Silakan tonton, nggak apa-apa. Itu kan berbagi ilmu kita. Kalau hanya disaran kepada panitia 100% rugi ya Pak. Karena anak-anak itu bukan milik panitia pesantren. Panitia pesantren itu sebentar itu membantu Pak. Tapi tanggung jawab yang besar itu orang tua. Orang tua. Nggak ada lain dari itu loh. Yakin loh nanti selesai pesantren, sudah pesantren, malah ada udah ke rumah sakit juga surau ini. Banyak saja. Pesantren selesai Pak. Ada itu. Bukan aneh bin ajaib. Jadi dia kalau pesantren saja. Jadi sholat itu ke masjid itu bukan hanya sebatas pesantren Ramadan. Nah itu kita luruskan saja itu. Jadi kepada orang tua, mari kita sama-sama. Karakter manusia yang beruntung itu satu adalah dia melaksanakan puasa Ramadan. Kalau dia melaksanakan puasa Ramadan lillahi ta'ala dari awal sampai akhir, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Artinya itu. Siapa yang puasa dari awal sampai akhir. Ingat ya? Puasa itu ndak awal, ndak akhir loh. Dari awal sampai akhir. Nyata puasa awal, akhir puasa tengah-tengah bolong. Sama aja donat rumah. Ndak, awal sampai akhir. Lengkap itu. Maka kalau itu dilaksanakan ghufira lahu, dia akan mendapat jaminan ampun dari Allah. Dan kalau dapat jaminan ampun, ya sudah. Beruntungnya itu. Jadi satu, puasa dari awal sampai akhir. Bukan awal dan akhir, kecuali halangan syariat. Nah, itu lain ceritanya tuh. Halangan syariat tentunya. Umuah lah lanjut, lah gaya warna. Lah 150 pulang sehari umuah. Contoh, mana tahu ada di Kota Baru ini ada Bu? Belum ada ya. Nah, jadilah begitu-begitu loh Ibu. Ya Allah panjang umur. Ya ki umur 200 tahun kok Pak. Biasa saja. Ya Allah kasihlah umur sedang elok. Nah, gitu. Usah panjang mana? Tadi ayo anak cucu awak kok. Kalau 200 tahun itu dah untuk ugang adalah. Untuk ugang aja kan. Nah, jadi itu halangan syariat atau sakit morid. Boleh itu halangan syariat atau ibu-ibu muda dalam keadaan halangan biasanya dalam sebulan itu dapat jatah sehari atau seminggu. Menstruasi namanya, kecuali mencret. Mencret kolek talok lanjutan. Kolek gue kalau menstruasi tak boleh. Titik. Jam 1, lain jam 5 datangnya menstruasi itu cut. Tanggung kan? Tak ada cerita tanggung dah. Syariat lanjutan tu tak boleh lah. Kalau dilanjutkan tidak dihitung sebagai pahala lagi, karena tak wajib hukumnya. Boleh berbuku, ajak buku. Dia tahu bahwa cindu itu Rasulullah gitu ya. Jadi buku tak menjaga keluarga. Itulah dengan syariat. Kalau sengaja dia meninggalkan puasa tanpa ada larangan syariat, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sia sengaja meninggalkan puasa tanpa ada larangan syariat, kata Rasul, lam yaqdihi siyamud dari wa insamahu, tidak bisa dibayar besok. Terang apa? Baik, nanti apa? Nah, tidak bisa dibayar besok dong, walau dia puasa sepanjang masa. Saya sampai 2023 nya puasa, tidak bisa dipantau itu. Karena ada tadi unsur
di Sangajo. Di Karajo balik bana sabari asajo Karajo puasa jam 3. Awak libur malam, bahkan malam dia libur, siang kan enggak? Ya kadang-kadang kan pandai berkilah loh gitu. Awak Karajo balik, aduh saya. Dulu sebelum Ramadan jarang puasa, lah datang bulan Ramadan enggak ya puasa loh. Kan rugi sangat itu. Enggak dapat dia ngopi loh. Satu. Coba dia, gimana? Ya. Ini ngaji subuh tu dia labor. Mangan tua. Ini lagi buat tuh. Naunya kali buat. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, satu. Yang kedua, orang yang beruntung dalam pandangan Allah yang melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah lainnya. Puasa hukumnya wajib, sholat hukumnya wajib. Kadangnya puasa lain sembahyang enggak. Aduh itu, aduh. Di situ ada mengaku. Puasa lain sembahyang enggak. Itu sama jo Messi MB bocor nama itu. MB ko lah bocor di si jo. Udah gilo mah. Kalau itu di kerajuan sama jo baju lain bahasa Sarawak enggak betul ada. Pakai baju Sarawak enggak ada. Pakai jalan dulu dia tu. Lumayan juga bentuknya tu. Ibadah itu cerdas dengan ilmu. Nah ikut-ikutan saja orang. Puasa wajibnya sekali setahun. Ibadah tahunan. Salat ibadah harian. Kalau kami laki-laki ada mingguan salat Jumat. Hanya puasa talok dia. Mayang dah talok dah. Balik mana sudi ke belok tu? La ilaha illallah. Jadi oleh sebab itu salat itu sampailah Bapak Ibu kepada anak cucu awak, generasi awak, salat jangan tinggal. Model saja kerajo awak tu. Sesibuk apapun sabari kerajo awak, salat jangan tinggal. Bagaimana komen itu? Pertama, Rasulullah majalih-jalih anak beliau. Anak kandung beliau Fatimah, Bu, pulang lah kau. Tidak. Ambo orang psikologi ilmu dakwah bu. Kalau ada jemaah ambo lagi isa, itu berhenti dulu. Baru mungkin aku hidangan hatimu gitu kan. Kalau seandainya Rasulullah itu menjadi dengan anak beliau Fatimah, salat. Saya Rasulullah bapakmu tidak bisa menolong besok di akhirat kalau kau tidak salat Pak. Kan bisa saja Rasul ngomong kepada anak beliau Fatimah, Pak, tanah salah besok di akhirat ada papi. Bisa kan? Bagi Rasul itu apa yang tak bisa? Bisa saudara ya? Tidak. Muru auladakum bisolah. Kau berhenti sholat, Rasulullah menyuruh keluarga beliau berhenti di rumah. Istri-istri beliau, anak telah, ternyata tidak. Bahkan Rasulullah menyampaikan beda antara orang beriman dengan orang kafir. Mohon maaf, di sini kita ada yang non. Tidak ada ya Pak ya? Nah, ini kajian ini wabil khusus kepada umat Islam. Kalau ada ya, ini kita live di YouTube. Jadi seluruh dakwah kita itu kita upload ke YouTube semuanya agar umat itu tahu. Beda umat Islam dengan yang non, yang kafir itu adalah sholat. Bainal abdi wal kufar. Beda antara hambaku dengan orang-orang kafir taruh sholat. Sholat. Makanya suruh ajak didik bawa anak-anak cucu waktu ke rumah sakit. Bagaluinya, bakucikannya, ribui di rumah sakitnya. Jangan disuruh pulang, jangan diusir. Karena ada bagi tanah ada Bapak Ibu. Hoi, ribui pada ibu saya, pulang. Ya pulang anak gua. Habis itu pagi ya, Nana datang lagi di rumah
sembahyang, tidak usah masjid. Astagfirullah. Tidak ada pendidikan seperti itu. Tidak ada ceritanya sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir anak dari rumah ibadah, tidak ada itu. Bahkan cucu beliau asal luar Rusen naik ke punggung beliau ke pundak beliau sedang sujud itu ibadah tuh, sholat. Kalau Jawa ini mainan apa tuh? Main sepoka, main kudu-kuduan. Lagi dibanti oleh Nabi Rasul. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Pendidikan anak itu. Bahkan luinyo, pekucikannya, maribuinyo salah bahasa tukang bahasa atunya tuh. Nah, awak ke rumah jadi ke surau, ya, dengan pengajian dari bui, ya. Maribuinyo ditegur di rumahnya gitu. Tadi lah ya ngajian. Mana kau tanya? Bisa jemput tanda? Bisa jangan tanda? Bisa jangan tanda? Itu mana kan rumah? Itu caranya. Atau kemarin kita beberapa hari yang lewat kita kajian di Bali. Itu ramai anak-anak di semua anak diungguan di sudut itu. Bapak ibu-ibu itu kan. Oh, ibu dari pasar raya. Tanggung dah. Panik pengurus duitnya. Pak cara muani anak ya. Muani anak itu dah bayar apa? Bacaranya usianya datang. Jo ya, dua lagi ya. Jo mande, dua lagi mande. Kalau ada jo ayah mau tah jo anak ayah tu mau tah. Tidak ada itu. Cuma kayak gitu juga. Tapi kalau anak sama anak wajar ya, namanya anak sama anak, dunia anak. Sedang awak orang gaya-gaya cingenge total kalau orang ibu. Kadang ustaz mulai awal total kan. Psikologi itu. Jadi oleh sebab itu jangan diusir. Diajak, ditunjuk, diajari salah bahasa tukar pada saat. Itu caranya. Ingat Bapak Ibu, bagal luinyo, balari di suraunya, baku cikaknya, baku hampirnya. Ingat, 5, 10, 20, 50 tahun yang akan datang, ada menangi di rumah saji itu nang kamar main musola Nurul Yakin gua. Kalau awak 60 tahunan katibo, Pak, mohon maaf Pak, lah baru dua Pak. Lah dulu Pak, dulu lah 60 ya Pak, 60 kini, 60 tahun akan datang, berarti 120 itu dah untuk kan betul. Tunggu apa jalan itu? Ayo, nama lagi tadi itu tuh, nak keramaian. Jadi oleh sebab itu jangan diusir. Kita menyampaikan suara saja, kan kita juga bagian dari anggota Dewan Masjid. Jadi oleh sebab itu jangan sekali-kali anak diusir dari rumah ibadah. Bahas supaya cinta ke rumah ibadah, sayangnya ke rumah ibadah menjadi tumpuan bagi dia rumah ibadah itu. Kalau diusir dia anak-anak itu, maka akan lengahlah rumah ibadah itu. Ingat, orang-orang soleh dahulu, para sahabat dulu di mana lahir? Di masjid. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, dan para orang hebat itu, Buya Hamka, Inyek Jambe, Inyek Parabe, terima beliau lahir dari rumah sakit. Lalu di surau, ada materi pesantren itu kan, Minangkabau. Nah, jadi oleh sebab itu sekali lagi ajak anak-anak kita ibadah ke masjid. Ibadah yang afdol itu adalah di rumah ibadah, musola, surau, masjid. Kalau di Jawa ada namanya langgar. Jadi sholat boleh di langgar. Rumah ibadah namanya ya, itu langgar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian termasuk kepulang apa? Lalu guru yang laki sembahyang untuk bapaknya. Enggak, ibu-ibu yang dia benar benar. Aku gak tajam untuk saya, ya. Memang seperti itu. Psikologi orang dakwah itu memang seperti itu. Jadi yang kedua, orang yang melaksanakan sholat, yang ketiga lah ya, orang melaksanakan sholat sunat tarawih, itu beruntung aja. Kalau tidak rugi dia, bangga rugi. Man qama ramadhana imanan wa
wahtisaban ghufira lahu. Ada man soma puasa, ada man qoma mendirikan malam. Termasuk sholat sunnah tarawih. Andaikan itu ada halangan, ndak puasa Ramadan gak sehari 2 hari seminggu, besok di bulan lain tadi ganti. Ya Bu ya, di kantor namanya. Malam ibu boleh tarawih? Lain. Besok. Hah? Lain dah? Lain dah? Enggak kan? Kenapa tidak? Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Rugi sangat kalau enggak. Itu cara cerdas dalam ibadah namanya itu. Jadi oleh sebab itu jangan sampai sholat sunnah tarawih tinggal dulu gara-gara awak dek sibuk karajo atau makan kakanyangan. Akhirnya matul makan tua. Yang terakhir selesai. Gimana memang? Abonan saya mah. Orang dakwah itu memang mau pakai juga ngecek saya. Terakhir adalah ini pesan rohani dari Bapak Ibu pengurus masjid dan musola, walaupun Bu bagian telah kelompok persingguan yang tunaikan zakat fitrah, dia beruntung itu. Jangan sampai nggak bayar zakat fitrah. Baik itu, perlu. Zakat fitrah itu sangat perlu sekali. Ya betul, ada sibuk persiapan rayo, persiapan mudik udah ya. Yang mulia itu pulang kampung. Pulang kampung mulia, yang mudik tidak boleh dah. Yang kabe ini kok. Nah, jadi silakan mau pulang kampung silakan, kampung dake, kampung Jawa, pada pinjam kampung akhir ada dulu, gitu kan. Nah, silakan pulang kampung. Kalau ada yang mudik dah. Beko siap mau persiapan rayo, lebaran, baju karayo, sarawak karayo, mukena karayo, lapik karayo, kue karayo, baju apa anak karayo, kasar dolar karayo, lupa bayar zakat fitrah. Ada yang lupa lagi, ada yang lupa. Awak di telepon, makanya awak tahu. Ustaz, ya, ala rayo orang di Padang, sekali baru jawab ya. Sudah rayo di telepon lah. Baik tu bu, dia awak di luar lagi, gua, anu bayar zakat fitrah itu, lain boleh bayar lagi. Lain zakat jonda. Waktu dari dulu itunya. Anu mulai sedekah. Maka tunaikanlah zakat itu sebelum pelaksanaan ibadah Idul Fitri. Rasulullah menyampaikan syahrul Ramadana mu'allaqun bainas sama wa wal ard. Ramadan seseorang itu tergantung antara langit dan bumi. Ndak naik dan turun, tergantung yu adiyun sadaqatul fitrah sebelum ditunaikan zakat fitrah. Barangnya tasarah, seragam nanti kan ada panitia nanti yang menentukannya berapanya. Tapi yang berikanlah yang terbaik. Gitu. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kita sampaikan, cuplikan, mudah-mudahan memberikan Allah kepada kita yang terbaik hidup dunia dan akhirat hendaknya. Ila liqa wasabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.